Tanggal 24 Desember 2021, seorang pria ditemukan tewas dengan jasad yang telah dimakan oleh ikan lele yang ia pelihara selama 15 tahun. Bukan kecelakaan, bukan cerita karangan, tetapi sebuah rencana pembunuhan yang licik tersembunyi di bawah air hitam pekat dan air mata palsu. Pria itu pernah dijuluki Raja Lele di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kekayaan miliaran, istri cantik, keluarga yang tampak harmonis, semuanya runtuh hanya dalam satu malam. Pagi itu sang istri menangis terseduh di halaman rumah, namun matanya sempat melirik cepat ke arah kolam. Di sana ikan-ikan lele tiba-tiba bergerak liar, seolah menyembunyikan sesuatu di dasar air. Siapa yang membunuhnya? Mengapa pelaku memilih cara sekejam itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah kecil yang pernah disebut sebagai surga di tengah persawahan? Dalam video ini saya akan menceritakan kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding tentang santapan terakhir sang Raja Lele. Sebuah kasus yang begitu mengejutkan hingga membuat para penyidik terdiam ketika bukti terakhir diangkat dari lumpur hitam. 10 hari telah berlalu dalam keheningan mencekam. Arif Prasetyo, pria yang menghabiskan seluruh hidupnya membangun tambak lele di Indramayu, mendadak menghilang secara misterius. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Sepeda motornya masih terparkir di halaman, sepasang sandal jepit yang masih berlumur lumpur tersusun rapi di depan teras. Semuanya terlalu teratur, seolah waktu berhenti di detik terakhir ia terlihat. Istrinya Ratnasari berkeliling menangis meminta bantuan tetangga dan polisi untuk mencari suaminya. Namun setiap kali menatap ke arah kolam, sorot matanya memancarkan sesuatu tidak jelas. Apakah itu rasa takut atau kewaspadaan? Tim Polda Jawa Barat turun tangan. Kasus ini langsung dipimpin oleh AKBP Andika Pratama, seorang perwira yang terkenal dingin dan mampu menembus topeng emosi paling meyakinkan. Ia tidak banyak bertanya, di awal hanya berdiri menatap permukaan air yang tampak tenang tempat ratusan lele bergerak resah di bawah lapisan busa putih. Ada yang tidak beres di sini, gumamnya pelan. Banyak dugaan bermunculan. Ada yang bilang, Arif dibunuh pesaing bisnis karena seminggu sebelumnya ia sempat berselisih dengan pembeli ikan. Tapi orang itu memiliki alibi kuat. Ada juga gosip bahwa Arif punya simpanan di kota lalu kabur meninggalkan rumah. Namun setelah dicek semua hanyalah rumor tanpa bukti. Hanya ada satu orang yang tak tersentuh kecurigaan Ratna. Ia hadir di mana-mana dengan peran seorang istri yang patah hati, bahkan sampai menyewa dukun untuk menggelar ritual di halaman. Semua orang iba padanya kecuali Andika. Terlalu banyak air mata kadang artinya menyembunyikan rasa takut, ujarnya. Dengan instingnya Andika memerintahkan pengecekan rekaman CCTV dan riwayat panggilan telepon. Hasilnya langsung membuatnya berhenti di layar. Selama 10 hari, suaminya menghilang. Ratna hanya 3 kali menghubungi nomor Arif, tapi hampir 20 kali menelepon nomor tak dikenal, kebanyakan di tengah malam. Yang lebih janggal lagi, meski terlihat sangat sedih, Ratna sama sekali tidak pernah mengusulkan untuk memeriksa kolam lele tempat Arif selalu menghabiskan waktu setiap pagi. Kolam itu tampak tenang, tanpa bau amis, tanpa jejak darah, tanpa suara ribut. Tapi justru keheningan itulah yang terasa mengancam, seperti sedang menyimpan rahasia besar. Dalam banyak kasus orang hilang, pelaku jarang datang dari luar. Mereka ada di dalam rumah, tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, dan memahami korban hingga ke kebiasaan terkecil. Mereka tidak butuh senjata canggih, cukup pengetahuan tentang rutinitas korban untuk membuat kejahatan tampak wajar. Mereka tahu cara menciptakan alibi, tahu bagaimana menangis dengan meyakinkan, dan menyusun drama yang sulit dibantah. Itulah sebabnya Andika tidak mudah percaya pada apa yang ia lihat, terutama air mata. Bagi seorang yang pernah menyaksikan ratusan tragedi, ia tahu yang paling menakutkan bukanlah kejahatan itu sendiri, melainkan cara kejahatan itu disembunyikan di balik rasa percaya dan hubungan keluarga. 10 hari berlalu dalam kabut air mata dan kebohongan. 10 hari di mana kebenaran seakan bersembunyi jauh di bawah permukaan kolam. Tapi cepat atau lambat air itu akan surut, dan rahasia yang terkubur akan muncul ke atas tanpa perlu kata-kata untuk menuduh. Untuk memahami mengapa Arif Prasetyo tewas, kita harus memahami bagaimana ia hidup. Bagi para tetangga, ia adalah sosok teladan pria yang memulai dari nol membangun kerajaan lele di tanah panas Indramayu. Julukan Raja Lele ia dapatkan bukan tanpa alasan. Pekerja keras, dermawan, selalu membantu warga yang kesulitan. Anak-anak di kampung mengenalnya sebagai Pak Arif yang suka memberi sepeda, atau Pak Arif yang membayar sekolah anak yatim. Namun di balik dinding rumah yang tampak bahagia, Arif adalah penguasa mutlak. Menurut keterangan adik kandungnya, Arif sangat pandai mengelola bisnis, tapi juga sangat otoriter. Sekali dia bicara itu jadi aturan. Istri nggak boleh bantah anak-anak, cuman bisa diam, ujar sang adik pelan. Ratna, istrinya, dulunya adalah perempuan lembut.
Tapi kelembutan itu perlahan terkikis oleh puluhan tahun pernikahan yang penuh kontrol. Setiap malam suara piring dibanting atau nada suara yang meninggi menjadi hal biasa. Hampir semua percakapan berakhir dengan "Kamu tahu apa sih?" Ia tidak membantah tidak meninggalkan rumah, tetapi di dalam dirinya badai terus berputar, terkumpul, menekan, dan suatu saat pasti meledak. Seorang pekerja tambak bercerita, "Pak Arif orangnya keras. Kalau marah, marah besar. Pernah bentak Bu Ratna di depan kami. Dia cuma menunduk, habis itu tetap menyiapkan makan seperti biasa." Inilah bentuk kekerasan yang tidak selalu terlihat kekerasan emosional. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, tapi perlahan menggerogoti harga diri dan rasa sayang seseorang setetes demi setetes, seperti air menetes di atas batu. Ada sore ketika Arif pulang dalam keadaan mabuk, menendang meja makan, lalu berkata, "Kasar, saya yang bikin uang saya bisa lakukan apa saja." Ratna hanya memungut piring yang jatuh, membersihkan lantai tanpa sepatah kata. Tapi dari tatapannya cinta itu sudah mati sejak lama. Arif adalah contoh pria sukses di luar rumah tapi gagal menjaga rumah tangganya. Ia menukar cinta dengan uang, mengganti perhatian dengan kuasa. Di mata warga ia adalah pahlawan, di mata istrinya ia adalah penjaga kandang emas, tempat ia terkurung tanpa pintu keluar. Dalam pemeriksaan pertama Ratna berkata, "Lirih saya hidup seperti bayangan. Saya pernah mencintai, tapi dia tidak butuh cinta, dia butuh pelayan." Dan mungkin pada suatu malam ketika tetes terakhir itu jatuh, Ratna tidak lagi ingin menjadi bayangan. Ia ingin menghapusnya dengan cara apapun. Kekerasan tidak selalu berbentuk pukulan. Kadang itu adalah tatapan merendahkan, kata-kata menghina, atau sikap dingin yang berlangsung bertahun-tahun. Tidak semua korban pembunuhan adalah korban sejak awal, dan tidak semua pelaku lahir sebagai orang jahat. Kadang mereka adalah hasil dari luka yang dipendam terlalu lama, sampai meledak dengan cara yang paling sunyi namun mematikan. Di hari-hari awal penyelidikan semua kecurigaan masih berputar di lingkaran yang sama. Arif menghilang, Ratna menangis, dan kolam lele yang tiba-tiba menjadi liar. Tapi bagi AKBP Andika ada sesuatu yang belum terungkap. Saat ia memeriksa daftar panggilan telepon tengah malam, milik Ratna muncul satu nama yang berulang hampir setiap malam, Tono Saputra. Tono bukan kerabat dekat keluarga. Ia seorang pedagang ikan yang sering datang membeli hasil tambak Arif. Umurnya awal 30-an, berpenampilan rapi, pandai bicara, dan selalu ramah. Para pekerja bercerita bahwa Tono sering datang lebih awal dari jadwal, dan setiap kali Arif tidak ada, matanya kerap berhenti lama memandang Ratna yang sedang memberi makan lele. Awalnya hanya basa-basi, lalu menjadi obrolan ringan di teras rumah, kemudian berlanjut ke secangkir kopi di warung pinggir jalan. Dari kopi siang beralih menjadi pesan singkat tengah malam. Tidak pernah ada yang tanya saya capek atau tidak, kecuali dia, Ratna mengakui dalam pemeriksaan. Kalimat itu menusuk karena terkadang yang membuat seorang perempuan tergelincir bukanlah perselingkuhan itu sendiri, melainkan rasa diperhatikan yang datang di waktu ia merasa paling sepi. Namun ini bukan cerita cinta, ini adalah aliansi kejahatan. Ratna membutuhkan bahu untuk bersandar, sementara Tono melihat peluang kekayaan dan aset yang dimiliki Arif. Ia tahu luka Ratna dan memanfaatkannya. Mereka mulai bertemu diam-diam di sebuah warung kopi beratap rumbia di tepi sawah. "Saya tidak mau lihat kamu menderita lagi. Kalau sama saya kamu bisa hidup tenang," bisik Tono. Dalam gelapnya pernikahan tanpa cinta, Ratna percaya kata-kata itu. Ia percaya itu adalah jalan keluar. Yang tidak ia tahu, jalan keluar versi Tono adalah rencana berdarah di mana Ratna akan menjadi alat sekaligus pelaku. Dalam berkas penyidikan ada kutipan pernyataan Tono. Dia bilang sudah nggak tahan. Kalau suaminya hilang, kami bisa punya masa depan. Tapi bahkan saat itu mata Tono tidak memancarkan cinta, hanya ambisi. Di momen rapuh, manusia mudah dibujuk. Satu kalimat yang tepat bisa menyelamatkan atau menjatuhkan ke jurang. Ratna tidak sepenuhnya jahat, tapi ia memilih orang yang salah untuk percaya dan cara yang salah untuk mengakhiri penderitaannya. Itulah tragedi dari mereka yang terluka terlalu lama. Mereka tidak mencari benar atau salah lagi, mereka hanya mencari jalan keluar, meski jalan itu dipenuhi darah dan dosa. 10 hari penyelidikan berjalan, AKBP Andika tetap diam. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak gegabah menuduh. Ia hanya mengamati dan menunggu momen yang tepat. Pagi itu ia berjalan pelan menuju kolam lele terbesar di tengah tambak. Permukaan air terlihat tenang, bahkan indah jika tidak tahu apa yang mungkin tersembunyi di bawahnya. Ia berhenti menatap lama lalu berkata tegas pada timnya, "Kuras habis kolam ini." Semua tertegun. Kolam itu luasnya lebih dari 1000 meter persegi dalam dan airnya keruh pekat. Mengurasnya bukan pekerjaan 1 jam, apalagi ada ribuan ekor lele di dalamnya. Tapi tatapan Andika tidak menyisakan ruang untuk ragu. Ini bukan sekadar firasat, melainkan keyakinan bahwa kebenaran ada di dasar air itu. 2 mesin pompa berdaya besar segera didatangkan. Suara mesinnya meraung mengguncang kesunyian tambak.
Warga mulai berdatangan penasaran. Ratna berdiri terpaku di beranda rumah, wajahnya pucat, kedua tangannya meremas jemari sendiri, tubuhnya bergetar halus seperti pintu tua tertiup angin. Menit demi menit air mulai surut. Lapisan lumpur hitam pekat terkuak, aroma amis menusuk hidung. Ikan-ikan lele berputar panik memercikkan air seperti sedang memberontak. Hingga tersisa genangan setinggi lutut, seorang anggota tim berteriak, "Komandan, ada benda keras di bawah sini." Semua bergegas mendekat. Dari dalam lumpur perlahan terangkat sebuah palu godam hitam berkarat tertutup lumpur dan lumut. Itu adalah palu yang biasa dipakai pekerja untuk menancapkan tiang jaring, tapi kali ini ada bercak darah kering di pegangan kayunya. Tak lama ditemukan pula sepotong kain kotak-kotak berwarna biru hijau mirip kemeja yang biasa dikenakan Arif. Dan akhirnya beberapa fragmen tulang putih kecil tercampur dengan bangkai ikan mati. Sunyi, tidak ada yang bersuara. Setiap orang tahu mereka baru saja menemukan sisa-sisa raja lele. Seorang ahli forensik memeriksa cepat di tempat. DNA pada bercak darah di palu cocok dengan DNA Arif. Struktur tulang yang ditemukan juga cocok. Jasadnya telah hancur akibat lama terendam air dan dimakan oleh ikan lele yang pernah ia rawat seperti harta berharga. Ratna tidak menangis. Ia hanya berdiri diam, napasnya teratur. Tapi justru ketenangan itu membuat semua orang merinding. Andika berkata lirih, "Bukan palu ini yang berbicara, tapi logika yang menolak kebohongan. Alam tidak pernah berbohong." Setelah kolam lele dikuras dan bukti tak terbantahkan, ditemukan AKBP Andika memerintahkan pemisahan dua tersangka Ratna Sari dan Tono Saputra. Dua ruangan interogasi, dua suasana berbeda. Di ruangan pertama Tono duduk gelisah. Keringat membasahi kemejanya meski AC menyala. Ia menggigit kuku, pandangan berputar-putar, kaki bergoyang gelisah. Hanya butuh setengah jam untuk menjebol pertahanannya. "Dia yang mau, bukan saya." Tono terbata-bata. "Saya cuma bantu buang. Saya takut tapi nggak bisa nolak." Kata-kata itu keluar terburu-buru bercampur rasa takut, penyesalan, dan pembelaan diri. Di ruangan kedua Ratna duduk tegak. Punggungnya lurus, mata kering, jemarinya memainkan butiran tasbih. Tidak ada tanda gugup. Andika masuk tanpa kata panjang, lalu meletakkan palu godam yang diangkat dari dasar kolam di atas meja. "Ibu masih ingat ini?" tanyanya pelan. Ratna menatap palu itu lama lalu menarik napas dalam. "Iya, saya yang bunuh dia." Kalimat itu diucapkan datar, tanpa teriakan, tanpa tangisan. Justru ketenangannya yang membuat semua orang di ruangan itu merinding. Perlahan ia menceritakan malam kejadian. Arif pulang mabuk, membentak dan menghina seperti biasa, "Kamu cuma numpang hidup. Tanpa saya, kamu nggak ada apa-apanya." Ratna tidak membalas. Ia keluar ke belakang rumah mengambil palu yang biasa dipakai di tambak awalnya untuk mengganjal pintu kandang ayam. Tapi saat melihat Arif tertidur setengah mabuk di kursi, sesuatu di dalam dirinya seperti pecah. "Aku nggak gemetar. Aku cuma berpikir, ini satu-satunya cara supaya selesai." Satu ayunan keras menghantam kepala Arif. Darah merembes ke lantai. Ia menatap suaminya selama beberapa detik lalu memanggil Tono. Bersama mereka mengikat tubuh Arif pada batu pemberat, menyeretnya ke kolam dan mendorongnya ke dalam air. "Aku tidak menyesal," katanya akhirnya. Itu bukan nada sombong, tapi nada putus asa dari seseorang yang telah lama hidup dalam penjara sunyi. Hingga saat pintu terbuka, ia keluar tanpa peduli jalan yang dipilihnya dipenuhi darah. Sidang digelar pada pagi yang terik, tak jauh berbeda dengan hari-hari ketika Arif Prasetyo masih hidup. Bedanya kali ini, ia hanya hadir lewat foto berbingkai di meja tengah ruang sidang. Di belakangnya deretan kursi penuh orang yang datang bukan untuk bersorak, tetapi untuk menyaksikan akhir dari sebuah tragedi. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Ratna Sari hukuman mati atas pembunuhan berencana. Tono Saputra penjara seumur hidup atas perannya membantu membuang dan menyembunyikan jenazah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Di kasus ini tidak ada pemenang. Di barisan depan adik Arif menunduk bahunya bergetar. Ia menangis bukan karena marah, melainkan karena penyesalan. Sang kakak tidak pernah mau mendengar siapapun semasa hidupnya, dan ketika akhirnya mendengar suara Ratna itu datang dalam bentuk palu godam. Di sisi lain, ruangan orang tua Ratna duduk terpaku. Rambut mereka memutih seluruhnya, tangan gemetar, memegangi ujung kursi. Mereka tidak berani menangis keras, karena setiap tetes air mata hanya menambah rasa sesak di dada orang-orang yang mengenal mereka. Jauh di sudut, Ibu Tono pingsan saat mendengar vonis. 3 orang terhukum, tetapi di belakang mereka 3 keluarga hancur. 3 generasi pecah berantakan, dan 1 komunitas akan lama mengingat bau amis tragedi ini. Tidak ada yang menebas nyawa hari itu di pengadilan, tapi semua yang terlibat akan membawa hukuman masing-masing seumur hidup, hukuman yang tidak tertulis di kertas, tetapi melekat di hati. Tambak lele di Indramayu kini kembali sunyi.
Airnya jernih lagi, tapi tak ada seorang pun yang berani menebar bibit lele di sana. Mereka tahu di dasar kolam itu bukan hanya ada lumpur dan akar, tetapi juga kisah kelam yang membatu. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak memandang ke permukaan air, bukan karena penasaran, tapi karena takut-takut menyentuh ngeri yang lahir dari rumah yang dulunya terlihat damai. Tragedi ini bukan semata hasil dari satu malam amarah, tetapi akumulasi dari bertahun-tahun luka yang tak diobati kata-kata, yang tak pernah diucapkan dan jarak yang dibiarkan melebar di antara dua orang yang dulu pernah saling mencintai. Jika saja Arif mau mendengar, jika saja Ratna memilih pergi, jika saja Tono berhenti sebelum melangkah terlalu jauh, semuanya mungkin berbeda. Tapi hidup tidak punya tombol ulang. Kekerasan tidak selalu datang dari pukulan, kadang ia lahir dari tatapan merendahkan, dari kebisuan panjang, dari ejekan kecil yang terus diulang. Dan ketika seseorang hidup terlalu lama dalam bayangan, mereka akan mencari cahaya. Tapi jika cahaya itu datang dari arah yang salah, ia bisa membakar habis segalanya.